Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Meta, selamat siang Kak Ellen. Kami dari kelompok 6 Bisnis Digital dengan produk Netflix izin ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Namun sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, saya ada sedikit pantun nih. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Cakep. Cakep. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Oke, semuanya halo. Nama aku Kiraina Evitasari dengan NIM 17106210911. Halo, nama saya Tristi Mendini dengan NIM 1710621005. Halo, KPO dengan 171062142. Halo, perkenalkan nama aku Meisya Rosada dengan NIM 17106210055. Oke, mungkin itu perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti pembahasan yang akan dijelaskan oleh Brinda. Oke, pembahasan yang pertama itu ada market sizing. Nah, di sini tuh dibagi jadi 3 ya, market sizing dari Netflix. Yang pertamanya itu ada TAM, yang kedua SAM, dan juga ada SOM. Nah, kalau yang TAM ini, Netflix menyediakan layanannya di seluruh Indonesia bagi siapa saja yang memiliki layanan internet. Nah, menurut antarnews.com, nah, jumlah pengguna internet di ada 210.026.769 jiwa. Lalu yang kedua ada SAM, yakni pengguna layanan streaming video ada 18% dari keseluruhan populasi pengguna internet. Nah, perhitungannya ini 18% itu dikali dengan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2021 yang hasilnya 37.804.818 pengguna. Lalu yang selanjutnya adalah SOM yang cakupannya lebih sempit daripada SAM. Nah, di sini tuh Netflix merupakan penyedia layanan streaming video terbesar, yang mana Netflix menguasai 69% dari pengguna layanan streaming video. Jadi di sini tuh 69% itu dikali dengan hitungan yang sama tadi sebelumnya menghasilkan 26.085.324 pengguna Netflix. Boleh di next. Nah, di sini kita akan masuk ke segmentasi. Jadinya itu Netflix itu ada 2 produk, yakni ada Netflix original dan juga ada Netflix TV and Drama Series. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk Netflix originalnya. Di sini ada segmentasinya ada 3, ada geodemografi, lalu ada behavioral atau perilaku, dan attitude and need based. Nah, kalau geodemografi itu ada 3, ada umur, penghasilan, dan juga occupation atau pekerjaan. Umurnya itu ada remaja 12 hingga 18 tahun dan dewasa 19 hingga 49 tahun. Lalu untuk penghasilannya ada rendah hingga menengah, yakni lebih besar daripada 3 juta per bulan untuk orang dewasanya, dan juga untuk siswa dan mahasiswa itu lebih besar dari 500.000 per bulan. Lalu untuk pekerjaannya itu ada pelajar atau mahasiswa, karyawan, keluarga muda, dan juga pengusaha. Lalu untuk perilakunya ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki waktu terbatas, lalu dia juga tidak suka menonton konten yang berseries, dan juga suka sesuatu yang simpel. Lalu selanjutnya, untuk attitude and need base-nya itu ada 4. Yang pertama, orang yang membutuhkan film setiap minggunya dengan kualitas yang tinggi dan beragam. Lalu yang kedua adalah orang yang membutuhkan hiburan dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga, orang yang membutuhkan rekomendasi film berdasarkan selera masing-masing. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai waktu sedikit dan tidak sempat ke bioskop tetapi membutuhkan hiburan. Next. Nah, di sini ada targeting dari produk Netflix original yang mana kita sudah menamakan segmen-segmen yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini ada 2 targetnya, yaitu remaja yang simple dan juga dewasa mandiri. Nah, kalau remaja simple ini yang masuk ke dalam target ini adalah pelajar atau mahasiswa yang penghasilannya lebih dari 500.000 per bulan, lalu juga mempunyai waktu terbatas, pencinta film, membutuhkan film yang beragam dan berkualitas sesuai seleranya, lalu yang terakhir membutuhkan harga yang terjangkau. Lalu untuk target yang dewasa mandiri itu
seperti karyawan atau pengusaha yang penghasilannya lebih dari 3 juta per bulan, lalu juga mempunyai waktu yang terbatas, tidak suka menonton yang drama yang berseries, lalu juga pencinta film dan membutuhkan hiburan film tetapi tidak sempat ke bioskop. Lalu selanjutnya ada segmentasi TV drama and series. Nah, di sini juga ada geodemografinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada umur. Nah, umur ini dibagi ada kids sama ada lanjut usia. Nah, kalau kids itu 5 hingga 11 tahun. Lalu untuk lanjut usianya itu lebih dari 49 tahun yang menyukai acara TV dengan konten pengetahuan, berita, dan juga talk show. Lalu untuk pekerja itu yang sudah pensiun, penghasilannya lebih dari 3 juta per bulan. Lalu untuk attitudinal dan need base-nya itu adalah orang yang membutuhkan acara TV khusus yang selalu diperbaharui, lalu juga orang yang suka eksklusivitas konten dan tanpa iklan yang hanya tersedia di Netflix. Lalu yang ketiga adalah orang yang membutuhkan layanan dan fitur yang mudah digunakan. Lalu untuk perilakunya sendiri ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki waktu luang yang banyak. Lalu yang kedua adalah orang yang suka mengisi waktu luang dengan menonton acara TV yang menghibur, dan yang terakhir adalah orang yang suka dengan konten yang berseries. Next. Nah, di sini kita juga membuat targeting dari TV drama and series yang udah dari segmen sebelumnya. Di sini kita ada 2, ada Happy Legend dan juga ada Car Child. Nah, yang Happy Legend ini ada beberapa kriterianya, yakni pensiunan, memiliki banyak waktu luang, lalu penghasilannya lebih dari 3 juta per bulan, lalu membutuhkan acara TV atau series yang eksklusif dan selalu diperbarui. Selanjutnya, membutuhkan acara TV atau series tanpa iklan, dan yang terakhir, sering meluangkan waktunya untuk menonton acara TV. Lalu untuk target yang kedua atau care child itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah orang tua yang memiliki balita yang senang menonton acara TV yang berkualitas. Lalu yang kedua membutuhkan konten yang aman untuk anak dan juga menyukai acara TV setiap harinya untuk mengisi waktunya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andis. Oke, selanjutnya itu ada positioning. Untuk rata-rata pelanggan yang sudah ada serta calon pelanggan, Netflix Originals dipandang menawarkan hal-hal berikut, yaitu kenyamanan. Nah, konten dapat dilihat kapanpun dan dimanapun dengan smartphone. Terus ada kompatibilitas, yaitu konten Netflix yang dapat diakses di beberapa perangkat, yaitu Android dan iOS. Selanjutnya ada harga wajar, yaitu paket dan kebijakan harga Netflix dirancang untuk memenuhi batasan anggaran pelanggan berpenghasilan rendah hingga menengah dari seluruh dunia. Selanjutnya ada penyesuaian, Netflix ini menyediakan konten dan layanan yang dipersonalisasi untuk setiap pelanggan terlepas dari grup mereka saat ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kualitas tinggi. Konten di Netflix ini tersedia dalam definisi tinggi dengan audio yang tajam, konten juga up to date dan terkini dengan pertunjukan serial, dokumenter, dan Netflix original tersedia. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada di sini ada beberapa Netflix dan beberapa kompetitornya, yaitu ada Disney Hotstar. Nah, Disney Hotstar ini merupakan layanan streaming film dan serial film milik perusahaan Walt Disney asal India yang berdiri sejak 2015. Selanjutnya ada iFlix, yaitu sebuah layanan video on demand yang berasal dari Malaysia. Bisa dikatakan iFlix merupakan versi lokal Asia Tenggara dari Netflix yang berdiri sejak 2014. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada beberapa produk dari Netflix, Disney, iFlix, yaitu yang pertama ada fitur film, acara TV, dan series. Di Netflix ini menyediakan ribuan film panjang, film dokumenter, acara TV, dan series dengan berbagai genre sejak 1997 sehingga Netflix menyediakan arsip film paling lengkap dan menyangkut film dari berbagai negara.
Sedangkan Disney, menayangkan film berbau keluarga Disney dan menyediakan ribuan film panjang, film dokumenter, series, dan kartun animasi dengan berbagai genre dan dari berbagai negara. Sedangkan Netflix ini menyediakan film series, acara TV, pertandingan sepak bola, dan e-sport, dengan berbagai genre dan dari berbagai negara. Akan tetapi konten di Netflix kebanyakan dari negara Indonesia dan Asia. Selanjutnya ada fitur produk original, di mana di Netflix ini menyediakan ribuan konten yang diproduksi sendiri yang bernama Netflix Original seperti Stranger Things, The Sound of Music, dan drama Korea seperti Business Proposal dan lain-lain. Nah, di film, Netflix ini lebih didominasi oleh film Hollywood. Selain itu, Netflix juga memproduksi film khusus untuk pelanggan di setiap negara. Sedangkan Disney Hotstar menyediakan konten eksklusif, yaitu film dari Disney, Marvel, dan studio lainnya yang di bawah naungan The Walt Disney Studios. Selain itu, ia juga mempunyai konten eksklusif yang diproduksi khusus pelanggan dari setiap negara. Sedangkan Netflix ini menyediakan konten original dari berbagai negara, tapi saat ini baru dari negara di Asia. Netflix bekerja sama dengan Wattpad untuk menambah konten originalnya. Dan yang terakhir ada fitur perangkat, di mana di Netflix dapat menonton dimanapun dan kapanpun menggunakan berbagai perangkat dengan maksimal satu akun untuk 4 perangkat dan dapat digunakan sekaligus secara bersamaan dan kualitas hingga HD 1080 pixel dan Ultra HD. Sedangkan Disney dapat menonton dimanapun dan kapanpun dengan berbagai perangkat dan tidak ada perbedaan biaya berlangganan berdasarkan resolusi. Dan, sedangkan Netflix ini dapat menonton dimanapun dan kapanpun dengan berbagai perangkat dan tidak ada perbedaan biaya, berlangganan berdasarkan resolusi atau perangkat yang digunakan dengan maksimal 5 perangkat untuk satu akun dan dapat menonton 2 perangkat berbeda secara bersamaan. Oke, boleh di-next. Oke, selanjutnya ada, price, yaitu, di sini ada perbedaan price dari, Netflix dan, kompetitornya yaitu Disney Netflix. Di mana Disney ini biaya berlangganan per bulannya itu mencapai, 39.000, namun apabila mengambil, paket 1 tahun akan jauh lebih murah menjadi, 199.000 atau sekitar 16.583 per bulannya. Sedangkan Netflix, jika telah menjadi pelanggan IndiHome atau XL Axiata, maka konsumen tidak akan dikenakan biaya, yang biasanya senilai 39.000 per bulan. Tanpa berlangganan di Netflix bisa nonton, film-film terbaru. Sedangkan Netflix, paket harga bulanan tetap, dengan rentan harga mulai dari Rp54.000 hingga Rp186.000 per bulan. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kiraina. Oke, melanjutkan dari sebelumnya yaitu penjelasan hadis. Berikutnya adalah place atau tempat. Nah, untuk place dari Netflix, Netflix, sama Disney Plus sendiri tuh di dalam bentuk digital ada berupa aplikasi dan website. Nah, kalau misalkan di dalam place yang lainnya, itu di Netflix tersedia lebih dari 190 negara, kecuali Tiongkok, Crimea, Korea Utara, Rusia, dan Suriah. Nah, kalau di Netflix tersedia di 13 negara di Asia, meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Vietnam, Maladewa, Kamboja, Nepal, dan Bangladesh. Nah, yang terakhir yaitu ada Disney Plus, itu tersedia di negara India, Kanada, Amerika Serikat, Britania Raya, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Boleh di next. Selanjutnya itu ada promosi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama mungkin dari Netflix terlebih dahulu, yaitu fokus melakukan promosi di sosial media dan selalu up to date dalam memberi info promo film, TV, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman nge-follow gitu akun sosial medianya, pasti itu Netflix selalu yang update banget tentang film-film baru atau film yang lagi hype gitu. Terus kalau di Disney Plus ini,
melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube masih sama. Terus Iflix juga menggunakan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten cuplikan film yang membuat pelanggan tertarik untuk menonton. Nah, selanjutnya di Netflix itu ada menggunakan humor dalam setiap promosinya melalui beberapa cuplikan film yang kemudian dijadikan meme yang menghibur. Nah, biasanya tuh di sini Instagram tuh banyak banget gitu, Instagram atau Twitter, dan aku sering banget nemuin ini gitu. Ada beberapa kayak cuplikan film terus dibikin kayak pakai kata-kata sendiri gitu atau kayak ada kata-kata dari mereka apa ya kayak dialog gitu dijadiin meme untuk menghibur atau kayak cuman mukanya aja tuh juga ada. Terus kalau di Disney Plus itu iklan di beberapa saluran televisi dan word of mouth gitu dari mulut ke mulut. Kalau misalkan di TV mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya Disney Plus Hotstar gitu. Terus kalau di Iflix ini bekerja sama dengan provider IndiHome dan XL Axiata menghadirkan konten terbaik untuk pelanggan, salah satunya dengan meluncurkan film susah sinyal dan juga film-film dari luar negeri. Nah, sebenarnya kenapa bekerja sama dengan provider IndiHome dan XL Axiata ini masuk ke promosi karena ya salah satu target marketnya mereka bisa ngambil lebih gitu loh. Karena provider IndiHome dan XL Axiata tuh punya kayak kelebihan kalau kita pakai providernya mereka, kita bisa loh berlangganan Iflix gitu. Terus yang terakhir dari Netflix itu ada men-tweet lewat akun Twitter mereka, kemudian menjadi trending oleh para followers yang meretweet. Di Disney Plus itu ada bekerja sama dengan provider Telkomsel sama kayak yang Iflix ya. Kalau Iflix itu kan mungkin XL Axiata sama IndiHome. Nah, kalau yang di Disney Plus ini tuh sama Telkomsel. Dan untuk price-nya ini udah dijelasin di sebelumnya gitu. Terus yang terakhir di Iflix itu membuat promosi di Instagram dengan menawarkan film yang berasal dari Wattpad yang sudah memiliki banyak pembaca. Nah, Wattpad ini tuh sebuah aplikasi gitu, isinya tuh kayak semacam orang-orang bikin karangan cerita, ya bisa dibilang itu novel juga bisa. Nah, dari aplikasi Wattpad ini, Iflix tuh membuat uh, promosi di Instagramnya, terus si Wattpad-nya ini tuh yang udah banyak dibacanya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kita ngebahas tentang kelebihan Netflix dibanding dengan kompetitor lain. Yang pertama, secara produk, film atau series Netflix ini lebih bervariasi dibanding Iflix dan Disney Plus. Hotstar karena Netflix sudah ada sejak 1997, serta Netflix original yang beragam dan dapat digunakan 4 perangkat sekaligus dengan kualitas hingga HD 1080 dan Ultra HD dibandingkan dengan Disney Plus yang hanya menayangkan film berbau Korea Disney dan Iflix yang kebanyakan menayangkan film Indonesia atau Asia. Kemudian secara price, Netflix memiliki berbagai paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Secara promosi, Netflix menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter dengan konten menggunakan humor dalam setiap promosinya melalui beberapa cuplikan film. Dan yang terakhir yaitu secara place, Netflix memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan Disney Plus dan Iflix gitu yang terdapat di 190 negara sehingga mendapatkan jumlah pelanggan yang lebih banyak. Nah, di sebelah kanan itu ada kekurangan dari Netflix. Yang pertama secara produk. Terdapat perbedaan layanan perangkat yang dapat digunakan dan resolusi yang berdasarkan paket langganan yang dibeli. Selain itu, terdapat konten original dari Disney Plus dan Netflix yang tidak ada di Netflix. Secara price, Netflix memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan Disney Plus dan Netflix itu. Nah, terus Netflix ini tuh nggak bekerja sama dengan provider, jadi ini salah satu kekurangannya juga. Dan secara promosi, Netflix tidak menggunakan TV sebagai alat promosinya karena audiens di TV itu bukan merupakan target pasarnya dari Netflix. Secara place, Netflix memiliki jangkauan pasar yang terlalu luas sehingga konten yang ditawarkan tuh nggak fokus terhadap segmen pasar atau nggak sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, selanjutnya di sini kami juga sudah membuat link survei gitu ya melalui Gform dan di sini ada 66 responden gitu. Kita melalui riset
kuantitatif gitu. Di sini brand awareness-nya itu kebanyakan 98% itu mengetahui brand atau produk Netflix gitu. Yang dimana artinya brand awareness Netflix itu sangat tinggi. Orang-orang tuh pada tahu produk Netflix gitu. Karena kayak 198 dari 102%-nya itu nggak tahu gitu. Terus respondennya di sini kita targetnya ada remaja, dewasa, dan keluarga. Nah, tujuan riset kita tuh apa sih? Yang pertama, tentu mengetahui brand awareness Netflix itu sendiri. Dan yang kedua, mengetahui alasan berlangganan Netflix itu apa aja sih gitu. Terus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk Netflix, mengetahui alasan menggunakan layanan streaming selain Netflix dan apa yang ditawarkan oleh kompetitor lain. Nah, di sini juga ada link di form kami itu sebagai bukti kalau kami memang membuat link form untuk survei. Oke, di sini ada hasil riset. Dari 59 orang, 37 orang itu menggunakan layanan streaming dan 29 orang tuh nggak menggunakan layanan streaming. Terus alasan terbanyaknya tidak menggunakan pelayanan streaming karena itu bukan kebutuhannya saat ini dan tidak memiliki budget untuk layanan tersebut. 65 orang mengetahui produk Netflix dan 45 orang mengetahui Netflix dari media sosial. 28 orang berlangganan Netflix dan 9 orang tidak menggunakan Netflix dan kebanyakan berlangganan dengan paket premium. Kemudian alasan terbanyak berlangganan Netflix adalah Netflix memiliki fitur yang menarik dan gambar yang bagus, serta koleksinya tuh lebih lengkap dan memenuhi kebutuhan hiburannya. Kemudian kebanyakan responden berharap Netflix lebih bervariasi lagi dalam kontennya, seperti mungkin yang lagi rame juga nih akhir-akhir ini banyak banget orang yang lagi suka sama drama Korea gitu, terus variety show dan acara olahraga. Next, itu ada alasan terbanyak tidak menggunakan Netflix adalah tidak mau berlangganan video streaming berbayar. Dan selanjutnya ada layanan streaming lainnya yang paling banyak digunakan adalah Disney Hotstar, yaitu 7 orang alasannya karena harganya lebih murah dan bisa mendapatkan gratis karena satu paket dengan pembelian paket internet Telkomsel. Nah, ini salah satu promosi yang berhasil juga ya. Dan yang terakhir itu adalah selain itu alasan lainnya menggunakan streaming video lainnya adalah karena ada konten yang tidak ada di Netflix seperti acara olahraga dan lain-lain dan harus berlangganan jika ingin menonton kontennya atau tidak ada free trial. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Meisha. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan framework dari Netflix, yaitu yang pertama ada SWOT analyze, yang pertama itu ada strength. Adapun kekuatan dari Netflix yaitu yang pertama, pengguna Netflix setiap tahunnya selalu meningkat. Yang kedua, Netflix sudah memiliki citra brand yang baik sehingga mampu bersaing dengan program TV yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, produk Netflix sudah terkenal di seluruh negara. Jadi Netflix ini sudah memiliki brand awareness yang tinggi. Yang keempat, Netflix original, TV, dan drama series membuka peluang bagi pembuat film untuk berkarya. Jadi dengan adanya Netflix, para pembuat film dapat bekerja dengan Netflix dan membuat lebih banyak lagi film. Terus yang kelima, Netflix mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang keenam, Netflix dapat dijangkau di hampir seluruh dunia. Jadi Netflix ini dapat paling banyak menjangkau pasarnya dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang ketujuh itu, Netflix memiliki konten yang berkualitas hingga Ultra HD. Nah, selain kekuatan, Netflix ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama itu, kelemahan dari Netflix yaitu Netflix memiliki hak cipta yang terbatas, sehingga mempengaruhi pendapatan yang menyebabkan utang bertambah. Yang kedua, kebanyakan konten yang diproduksi oleh Netflix tergantung pada negara Amerika, menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan pada konten di setiap negara. Yang ketiga, Netflix memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan kompetitornya. Terus kemudian ada opportunities atau peluang. Adapun opportunities dari Netflix yaitu yang pertama, di tengah tingginya permintaan layanan streaming video, sehingga Netflix memiliki
peluang untuk berkembang. Jadi saat ini apalagi pandemi, permintaan akan layanan streaming itu selalu meningkat. Yang kedua, Netflix dapat mengembangkan lini bisnisnya dengan menghadirkan produk baru seperti video game atau comic series. Nah, di video game ini di Netflix sekarang sudah ada. Jadi Netflix selain layanan video streaming, sekarang Netflix sudah mengembangkan lini bisnisnya ke video game. Yang ketiga, Netflix dapat memperkuat dan memperluas pasar dengan bermitra dengan produsen lokal. Dan di Indonesia sendiri, Netflix juga sudah bekerja sama dengan beberapa produsen-produsen ternama seperti Falcon, Raffi TV, dan lain-lainnya. Yang keempat, Netflix dapat merancang konsep baru yang jauh lebih baik daripada platform OTT yang lain, seperti tidak adanya iklan di konten Netflix. Terus selanjutnya ada threats atau ancaman. Adapun threats atau ancaman dari Netflix yaitu yang pertama, selama pandemi, konten video di Netflix terbatas dikarenakan adanya gangguan pada saat pembuatan film. Nah, jadi saat pandemi waktu itu tuh pembuatan film Netflix itu tuh terbatas karena adanya social distancing yang menyebabkan Netflix ini kesusahan dalam memproduksi filmnya. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah di negara-negara tertentu yang membatasi penayangan konten Netflix. Yang ketiga, adanya pembajakan yang mengancam perusahaan Netflix. Dan yang keempat, adanya akun sharing sehingga menurunkan jumlah pelanggan Netflix. Nah, framework yang kedua yaitu adalah Netflix Porter 5 Force. Di sini membahas tentang kompetitor dari si Netflix. Yang pertama itu ada industry competition. Adapun industry competition, Netflix mempunyai kekuatan yang tinggi karena pendatang baru memiliki hambatan untuk masuk ke industri layanan video karena biaya dan keuntungan yang rendah. Yang kedua, bersaing dengan perusahaan besar seperti Amazon Video, Disney Plus, dan HBO. Jadi, industri-industri layanan streaming yang memasuki industri ini lebih susah karena sudah ada nama-nama produsen-produsen yang lebih kuat. Yang ketiga, kompetitor memiliki layanan dan fitur yang lebih canggih dan lengkap. Nah, yang selanjutnya itu ada threat of new entrant. Nah, di sini Netflix mempunyai kekuatan yang kuat, jadi dia tidak berpengaruh terhadap ancaman pasar baru, ancaman pendatang baru, karena yang pertama, pendatang baru yang hendak masuk ke industri ini memiliki banyak hambatan, seperti kesulitan memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, Netflix memiliki ancaman pendatang baru yang rendah, karena Netflix memiliki reputasi brand awareness yang tinggi dan baik. Jadi Netflix ini walaupun ada Disney, HBO, ataupun layanan video streaming, Netflix tidak terpengaruh karena Netflix ini sudah mempunyai citra brand yang baik. Yang selanjutnya ada bargaining power of buyer. Nah, di sini Netflix mempunyai high force atau kekuatan yang tinggi karena kualitas konten Netflix yang tinggi dan Netflix yang terus berinovasi menghadirkan produk-produk baru sehingga meminimalisir daya tawar pembeli dan membatasi perpindahan pelanggan ke kompetitor. Yang selanjutnya ada threat of substitute product. Nah, untuk ancaman pengganti produk, dan Netflix ini mempunyai kekuatan yang sedang karena adanya pesaing dan pendatang baru yang menghadirkan produk serupa sehingga menimbulkan ancaman bagi produk Netflix. Yang kedua, karena Netflix lebih berorientasi kepada produk bukan pelayanan. Yang ketiga, adanya persaingan yang lebih memahami kebutuhan inti pelanggan. Yang keempat, biaya pengembangan produk yang masih rendah. Terus yang selanjutnya dari framework ini ada bargaining power of supplier. Adapun bargaining power of supplier Netflix itu high force. Jadi Netflix mempunyai kekuatan yang tinggi. Yaitu karena yang pertama itu konten pada Netflix merupakan komoditas yang mahal untuk diproduksi sehingga hanya sedikit pemasok yang dapat mendominasi pasar. Yang kedua, Netflix mempunyai reputasi brand yang baik. Next, selanjutnya itu ada framework dari Unsoft Metric. Nah, di Unsoft Metric ini
membandingkan antara market dan produk berdasarkan pengamatan yang kami lakukan ketika menggunakan asymmetric ini. Netflix harusnya lebih memfokuskan menggunakan market penetration strategi, yang mana pasar dan produknya sudah tersedia. Serta saran yang diberikan oleh kelompok kami adalah dengan memenangkan pangsa pasar dan menjadi lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Jadi kenapa sih Netflix harus lebih fokuskan market penetration strategi ini? Karena strategi ini itu lebih signifikan terhadap pertumbuhan Netflix dibandingkan strategi yang lain. Nah, alasannya itu yang pertama karena memainkan peran penting dalam pertumbuhan aktivitas bisnis dan untuk memperluas bisnis di pasar internasional. Yang kedua, mempertahankan tingkat keunggulan kompetitif untuk meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan konsumen yang ada. Yang ketiga, rencana organisasi dan strategi penetrasi pasar ditentukan melalui bauran pemasaran dan 4P dari Netflix. Yang keempat, penerapan strategi pertumbuhan membantu Netflix memperkuat bisnisnya sehingga dapat dengan mudah menembus pasar digital. Next. Nah, berdasarkan framework sebelumnya, yaitu ada SWOT, Asymmetric, Survey, dan Portfolio First, kelompok kami memberi rekomendasi untuk Netflix. Yang pertama itu dari SWOT. Seharusnya Netflix itu lebih mengetahui dan selalu memenuhi kebutuhan konsumen yang sudah ada agar mendapatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, Netflix menjalin kerjasama dengan produser dan pembuat film di seluruh negara. Kemudian, selalu memperbarui fitur dan konten sesuai perkembangan zaman. Terus, Netflix lebih melindungi dan menjaga hak cipta dari pembajakan agar keaslian film tetap terjaga. Selanjutnya, Netflix dapat mengembangkan fitur yang sudah ada sehingga konsumen lebih mudah mengakses Netflix. Selanjutnya itu Netflix seharusnya dapat memperbanyak konten animasi ketika pada masa pandemi agar stok film tetap terjaga. Dan yang terakhir, Netflix harus meningkatkan keamanan akunnya terhadap para oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pembajakan film. Selanjutnya ada rekomendasi dari Asymmetric. Adapun rekomendasi dari kelompok kami yaitu Netflix seharusnya menambahkan variasi produk film atau video baru, misalnya dari negara-negara lain, agar tidak hanya berfokus pada pangsa pasar di Amerika, dan mampu menarik serta menguasai pangsa lokal di negara lain. Dan jika itu, seharusnya Netflix semakin meningkatkan kualitas film yang disajikan, agar mampu menjadi lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Adapun recommendation dari survei, kami merekomendasikan untuk produk Netflix yaitu yang pertama, Netflix menambahkan fitur free trial agar konsumen dapat terpancing untuk dapat berlangganan premium di Netflix. Nah, seperti eFlix, dia kan memberikan free trial. Nah, seharusnya agar orang-orang yang awalnya tidak berkeinginan untuk berlangganan Netflix dengan dia mendapatkan free trial, jadi dia ingin melakukan langganan di Netflix. Yang kedua itu ada menambah variasi kontennya seperti variety show, drama Korea, dan olahraga. Selanjutnya, mengencarkan promosi terhadap fitur dan konten baru di Netflix agar konsumen tidak ragu untuk mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Jadi kan Netflix ini kan memiliki harga yang lebih tinggi daripada kompetitornya. Nah, agar konsumen itu tertarik walaupun harganya mahal, jadi Netflix ini harus meningkatkan fitur, memperkenalkan kalau Netflix ini mempunyai fitur dan layanan yang lebih tinggi, makanya dia itu harganya lebih mahal. Kemudian Netflix bekerja sama dengan provider agar dapat mendapatkan pangsa pasar baru. Nah, seperti Disney, Hotstar, dan eFlix yang sudah bekerja sama. Kemudian Netflix lebih mengencarkan promosi di media sosial daripada media lainnya dengan memberikan cuplikan film yang akan tayang di Netflix. Nah, jadi kenapa kami memberikan rekomendasi ini? Karena sebelumnya di
di survei kami menemukan bahwa kebanyakan orang mengetahui Netflix ini dari media sosial. Maka akan jauh lebih efektif bila Netflix ini mengejarkan promosinya di media sosial seperti Instagram ataupun Twitter. Selanjutnya, adapun rekomendasi dari kami berdasarkan framework voter five first itu, yang pertama ada, Netflix harus bisa menonjolkan ciri khas yang lebih unggul serta berbeda dari produk penggantinya di sekitarnya sehingga pengguna Netflix tidak terpengaruh terhadap produk pengganti. Jadi kan Netflix ini banyak banget ya produk-produk substitusi seperti Disney sama Netflix dan lain-lainnya. Jadi gimana caranya agar Netflix tetap bersaing? Jadi Netflix harus bisa menonjolkan ciri khas dari Netflix itu agar Netflix dapat tidak kehilangan konsumen atau pelanggannya. Kemudian Netflix harus bisa lebih berinovasi terhadap produk dan layanannya. Selanjutnya, Netflix harus berorientasi pada layanan, bukan hanya berorientasi pada produk. Selanjutnya itu dengan memahami kebutuhan inti pelanggan daripada apa yang pelanggan beli. Jadi Netflix ini harus lebih memahami apa saja sih konten-konten yang lebih disukai daripada apa yang pelanggan beli. Jadi bukan hanya yang pelanggan beli, jadi lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan sehingga Netflix dapat lebih berkembang dan mendapatkan pangsa pasar lebih tinggi. Selanjutnya ini ada framework XY Grid. Adapun itu kami mengambil dua kompetitor dari Netflix yaitu ada Disney, Hotstar, dan Netflix. Adapun harga dari Netflix ini lebih mahal dibanding dua kompetitornya yaitu seharga 54.000 per bulan, sedangkan Disney plus Hotstar hanya 39.000 per bulan, dan Netflix yang biaya langganannya sama dengan Disney Hotstar yaitu 39.000 per bulan. Tapi Netflix ini kita bisa dapat menonton gratis tanpa berlangganan, tapi kita harus di sela-sela menonton kita harus menonton iklan. Jadi kelamaannya di sini. Kemudian adapun ciri khas dari Netflix ini, konten-konten yang di Netflix itu lebih kebanyakan film-film Hollywood yang merupakan target pasarnya adalah orang dewasa. Kemudian di Disney Hotstar karena kebanyakan film-filmnya itu film animasi dan kartun, jadi kebanyakan disukai oleh anak-anak. Jadi Disney Hotstar ini memiliki target pasar lebih ke anak-anak atau yang lebih suka konten-konten yang berbau anak-anak. Kemudian Netflix, adapun ciri khas dari Netflix itu, film-film Netflix itu adalah film-film lokal dan lebih banyak film Asia yang merupakan target dari Netflix ini orang-orang Asia. Jadi kebanyakan Netflix ini lebih memfokuskan pada film-film lokal dibandingkan film-film Eropa lainnya. Nah, hasil dari analisis ketiga framework slide sebelumnya itu ada harga dan ciri khas. Kami memetakan produk ini berdasarkan XY Grid Position. Jadi di sini ada Netflix yang lebih ke arah mature atau targetnya lebih ke arah orang-orang dewasa dengan harga yang lebih mahal. Kemudian Disney Hotstar dengan harga yang jauh lebih murah daripada Netflix, dan lebih kebanyakan target pasarnya melakukan anak-anak atau yang lebih berbau konten anak-anak. Sedangkan Netflix kami menempatkannya pada harga yang lebih low price. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kiraina. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin karena sudah di akhir, kami akhiri aja, tapi karena di awal ada pantun, di akhir juga akan saya tutup pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cakep. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih kami ucapkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.